adalah Rasulullah SAW keluar ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha menuju musola. Musola maksudnya tanah lapang. Bukan musola istilah kita ya, bukan ya. Musola maksudnya tanah lapang terbuka. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalat, thumma yansarifu. Yang pertama Rasulullah kerjakan adalah salat. Kemudian beliau selesai salat, fayaqumu muqabilun nas, kemudian Rasulullah SAW menghadap orang-orang, kemudian wan nasu julusun fi ala sufrim, orang-orang duduk di saf-saf mereka, faya'idhuhum, maka beliau pun berkhutbah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Di antara sunnah mengenai Idul Fitr adalah salat Id di musalla lapangan terbuka bil khala. Ini sunnah selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Madinah. Padahal kita tahu di salat di Masjid Nabawi pahalanya berlipat ganda, 1000 kali lipat. Tapi untuk salat Id Nabi sengaja meninggalkan Masjid Nabawi untuk berkumpul di lapangan. Di antara hikmahnya kaum muslimin bisa berkumpul diimami oleh seorang imam dan itu saatnya syiar. Begitu hebat ketika orang berkumpul di suatu lapangan dengan jumlah yang banyak menunjukkan syiarnya Islam ya. Dan saya dapati ketika saya di Papua, saya ingat saya masih di Papua dulu, salat Id cuma 2 tempat ya. 2 tempat, satunya lapangan taman remaja, satunya lapangan hoki ya. Karena memang kalau satu tempat saja enggak cukup, tapi itu ramai, orang dari mana-mana datang ke 2 lapangan tersebut. Enggak tahu sekarang, itu zaman saya waktu masih kecil. Ya. Orang ramai banget, apalagi waktu itu kita tinggal selain bukan cuma orang muslim saja, non muslim juga banyak. Maka itu syiar menunjukkan bagaimana semangatnya orang Islam untuk beribadah, persatuan di antara mereka. Maka waktu itu cuma di 2 tempat, seingat saya ya, maka ramai-ramai orang. Tapi sekarang saya enggak tahu dengan jumlah penduduk yang semakin banyak ya. Dan ini sunnah masih dikerjakan di banyak tempat ya. Saya juga dengar seperti di Saudi, teman-teman yang tinggal di Yambo itu masih provinsi Madinah tapi kota yang lain. Ketika sholat Id maka mereka berkumpul satu tempat. Pemerintah menyediakan satu tempat, orang datang dari jauh-jauh, yang ada yang naik onta, ada yang ini. Jadi benar-benar heboh ketika sholat. Itu di antara hikmahnya kenapa di lapangan tidak di masjid, untuk menunjukkan syiar yang luar biasa ya. Ya. Namun sholat di masjid boleh. Akan tapi yang terbaik adalah sholat di lapangan, sholat di lapangan. Saya tidak tahu di Jakarta ini kalau seandainya pemerintah ada yang bisa kasih usulan kepada pemerintah, misalnya membuat ada lapangan besar yang untuk bisa berkumpul. Tapi saya rasa di Jakarta sulit ya, orang terlalu banyak, manusia terlalu banyak, lapangan sedikit ya. Tapi seandainya ada lokasi seperti itu sehingga dari mana-mana orang berdatangan ke arah lapangan tersebut, ini sangat indah. Dan ini yang dituntut dalam syariat, bahwasanya Id adalah hari berkumpulnya kaum muslimin dan juga syiar tentang Islam. Makanya Rasulullah SAW menyuruh ibu-ibu juga keluar, bahkan wanita haid juga suruh ikut. Tidak lain untuk melihat keramaian. Keramaian. Saya bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah SAW keluar ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha menuju musola. Musola maksudnya tanah lapang. Bukan musola istilah kita ya, bukan ya. Musola maksudnya tanah lapang terbuka. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalat, thumma yansarifu. Yang pertama Rasulullah kerjakan adalah salat. Kemudian beliau selesai salat, fayaqumu muqabilun nas, kemudian Rasulullah SAW menghadap orang-orang, kemudian wan nasu julusun fi ala sufrim, orang-orang duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum, maka beliau pun berkhutbah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqdu ilal musalla kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdu ilal musalla fi yaumil Id. Rasulullah sallallahu ketika hari Id beliau keluar menuju ke lapangan. Beliau keluar menuju ke lapangan. Ini dalil bahwasanya salat disunahkanlah di lapangan. Allah mengatakan kecuali di Mekah maka dianjurkan di Masjidil Haram. Hal ini karena di Mekah Masjidil Haram diliputi dengan gunung-gunung, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan lapangan terbuka yang luas. Artinya kondisi tidak kondusif sehingga para ulama mengatakan untuk di Mekah maka orang-orang salat di Masjidil Haram. Lain halnya di Madinah. Madinah banyak lapangan terbuka. Ya, sehingga Nabi SAW kalau salat Id beliau keluar. Kalau tidak salah tempat salat Id di lokasi Masjid Al-Ghamamah sekarang, kalau saya tidak salah ingat, ya.
di masjid. Mungkin kalau saya tidak salah ingat dahulu orang sholat Id di lokasi Masjid Al-Qumamah. Namun praktek yang sekarang terjadi di kota Madinah, orang sholat Id di Masjid Nabawi, ya. Karena jumlah penduduk yang semakin banyak, ya. Kemudian Masjid Nabawi yang begitu semakin luas. Masjid Nabawi dengan pagarnya itu adalah dulu kota Madinah. Kata para ulama dahulu, para ahli sejarah, mereka mengatakan Masjid Nabawi dengan yang luas sekarang dengan pagarnya itulah dulu kota Madinah. Kalau keluar pagar, keluar kota Madinah. Ya, artinya dulu kotanya kecil. Ya. Sekarang sudah sangat luas, luar biasa. Maka tidak ada lapangan yang sangat kondusif untuk sholat sekarang di kota Madinah seperti di Masjid Nabawi. Ya. Oleh karenanya di Madinah beberapa masjid ditunjuk oleh pemerintah. Sholatnya cuma di situ. Ya, karena tidak bisa ada lapangan yang luas, maka pemerintah menunjuk beberapa masjid yang dilakukan sholat Id. Tidak semua masjid sholat Id. Sehingga tadi persatuan kaum muslimin benar-benar nampak. Ini memang tidak mau harus diurus oleh penguasa. Mau tidak mau harus diurus oleh penguasa. Nah, yang terjadi kita sekarang di tanah air tercinta ini, bahwasanya terutama di Jakarta, masing-masing sholat Id, ya. Sekarang ini orang sholat Id masing-masing masjid. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Nabi keluar ke lapangan, ya. Tapi ini tidak mungkin bisa dikerjakan sunnah ini kecuali dengan kerjasama dengan pemerintah, ya. Sesuai dengan pemerintah. Maka kalau di satu hari, di kemudian hari kita bisa memberikan masukan pemerintah, kalau memang ada lapangan, ya, meskipun harus misalnya di lokasi yang besar, orang bisa sholat di situ, persatuan kaum muslimin, maka itu sangat baik. Kalau tidak memungkinkan satu Jakarta, ditunjuklah beberapa lokasi seperti dilakukan oleh sebagian daerah, beberapa lokasi yang di situ kaum muslimin suruh kumpul situ. Dengan demikian akan nampak syiar, ya. Qadarullah, salat di masjid masing-masing juga sah. Cuma tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktek di sebagian masjid ini saya masih juga tanda tanya, ya. Seperti mungkin akan kita praktekkan juga di masjid kita, ya. Ketika kita sholat, karena sunnahnya di lapangan, akhirnya sholatnya di luar masjid. Tapi masih di pelataran masjid. Apakah perlu? Mending dalam masjid sekalian. Ya? Karena tujuannya bukan masalah di lapangan, tapi maksudnya lapangan tertentu untuk ngumpulin masyarakat. Bukan ada masjid, kita sholat di pinggir masjid. Ini juga tetap tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bukan itu maksudnya. Sunnahnya bukan di tempat parkir masjid. Bukan. Tapi sunnah sholat di lapangan terbuka yang orang semua bisa datang menghadiri. Ya. Ala kulli hal, kalau memang tidak bisa dikerjakan sebagaimana yang kita harapkan, mudah-mudahan suatu saat akan ada dikerjakan sunnah tersebut. Ya, maka sekarang mungkin dikerjakan masing-masing di masing-masing masjid, karena menemukan lapangan yang kondusif sekarang mungkin tidak mudah, kecuali dengan kerjasama dengan penguasa.